Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Kita kali ini akan belajar tentang Python. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, alhamdulillah. Oke. Untuk bisa menginstal Python, kita harus install dulu interpreternya, python.org ya. Bukannya python.org. Di sini akan banyak sekali pilihan. Python itu tampaknya seperti ini ya. Yang kita lihat seperti ini. Awal saya tahu Python itu apa ini gunanya aplikasi ini. Ya, saya tidak tahu. Ini gunanya untuk apa? Saya tidak paham saya dengan Python dulu. Awalnya itu ini gunanya untuk apa ini seperti sangat sederhana sekali seperti ini ya. Saya tidak tahu dulu gunanya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Dengan Python kita bisa ngapain saja gitu. Tapi sebelumnya saya ingin menyiapkan ya, silakan gimana? Ada pertanyaan? Di mana emang? Di mana emang dijual? Ya, pertanyaan download ini ya. Setelah kita klik download, kita pilih sistem operasi kita. Windows, Mac OS, atau platform yang lain. Python bisa berjalan di Windows, di Mac OS, di Linux, Raspberry juga bisa jalan ya. Ya, kita pilih yang saya pakai Windows kebetulan, saya pakai Windows ini. Nah, di sini akan banyak sekali. Anda pasti akan bingung pertama kali. Ini saya mau install yang mana? Banyak sekali nih. Ini mana Pak yang harus saya install? Nah, padahal yang kita butuhkan cuma satu. Ini banyak sekali. Anda pasti bingung pertama kali. Kalau versi terbaru adalah versi ini. Python versi 3 rilis 3.10.1. Ini yang terakhir. Versi terbaru. Apa untungnya versi terbaru? Versi terbaru itu keuntungannya adalah kita sudah mendapatkan update terbaru, teknologi terbaru. Itu keuntungannya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya adalah salah satu kekuatan Python itu ada pada library-nya. Saat versi 3.10.1 ini muncul, belum tentu library itu sudah kompatibel dengan versi terbaru ini. Itu kelemahannya gitu. Kalau kita menggunakan versi terbaru. Kelebihannya menggunakan versi terbaru adalah tentu saja fitur-fiturnya sudah merupakan fitur mutakhir gitu. Itu yang kelebihannya fitur mutakhir dari Python. Tapi kekurangannya apa? Belum semua library itu semacam kumpulan rumus siap pakai ya. Kumpulan rumus siap pakai gitu. Belum semua library itu mendukung versi terbaru. Paling aman kita menginstall versi setahun sebelumnya. Paling aman. Nanti library itu sudah terupdate semua, sudah tersedia semua. Saran saya gunakan 386 kita cari. Ctrl F 3.8.6 ini. Nah ini. Note Python 3.8.6. Pilih yang ini. Yang mana kira-kira? Ini ya. Ini. X8664 executable installer. Nah ini. Kita klik satu kali. Nah, maka dia akan mendownload. Ukurannya tidak banyak, 26,8 mega. Ukurannya tidak banyak, 26,8 mega. Kita tunggu beberapa saat sampai terdownload semuanya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan.
Kan tadi dibilang Pak mengenai Python itu, kalau misalkan yang Python terbaru kan masih banyak library yang belum bisa digunakan. Nah, kalau misalkan Pak mau tahu ini bilang ini yang versi terbaru, library apa saja yang sudah bisa digunakan dan library apa yang belum bisa digunakan, begitu Pak. Iya, pertanyaan yang bagus. Untuk tahu apakah yang sudah bisa dan belum bisa digunakan, kita lihatnya dari sini. PYPI, enter. PYPI ini, nah di sini kita lihat. Kita misalkan mau library OpenCV, ya. OpenCV, dia sudah mendukung versi berapa saja. Kita lihat ya, cari yang OpenCV Python ini ya. OpenCV Python ini kita lihat. OpenCV Python. Kita lihat download files. Dia menyediakan untuk versi berapa? Dia menyediakan untuk versi terakhir itu adalah ini. Kita lihat di sini. OpenCV Python 36. Ini 36. 36 36 36 36. Ini versi 36 yang disediakan ini, ya, yang terakhir itu. Coba kita lihat lagi. OpenCV Contrib. Coba kita lihat lagi. OpenCV Contrib Python, kita lihat. Versi berapa yang sudah tersediakan. Ini. Download files gitu. Ini kita lihat. Dia ini untuk versi 36. Ya, versi 36. Ini untuk versi 36. Untuk versi 36. Versi 36. Kebanyakan malah versi 36. Gitu. Library ini, ya. Bisa dipahami? Inilah. 36, 36, 36, 36, 36, 37. Nah, ya. Bisa dipahami? Terus lagi, misalkan scikit-learn. Scikit-learn dia menyediakan untuk versi berapa? Kita lihat. Bisa lihat di sini. Download files. Nah, di sini. Dia untuk ini bisa 310. 310 bisa. Ini untuk 39. 39. Kebetulan ini scikit-learn sudah menyediakan untuk versi 39. 38. 38. Nah, 38. Bagaimana? Bisa dipahami? Oh iya bisa Pak. Iya. Berarti Pak kalau misalkan mau install library harus juga diketahui bilang ini yang kita pakai Python sekian, harus download library juga yang kompatibel dengan versi itu. Betul sekali. Ada kalanya ini belum tersedia. Versi terbarunya belum tersedia untuk library-nya itu. Jadi kita harus mau enggak mau harus downgrade lagi akhirnya, ya kan ya? Downgrade. Karena apa? Kita butuh satu library tertentu, tapi ternyata karena versi Python-nya itu tidak didukung, maka kita akhirnya harus kembali lagi ke versi yang lama. Seperti itu. Bisa dipahami dari sini? Oh bisa Pak. Satu lagi Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan ini ada sebuah kasus Pak, misalkan library-nya itu Python yang saya gunakan itu 3.9. Nah, ada beberapa library itu yang bisa digunakan di 3.9. Akan tetapi ada juga library yang tidak bisa digunakan di 3.9. Nah, bagaimana itu Pak cara mengatasinya? Apakah harus install apakah harus memang pakai dua laptop atau bagaimana Pak? Iya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Itu caranya apabila ada satu library yang belum didukung oleh versi yang sudah kita install, mau tidak mau kita harus menginstal versi yang didukung. Itu yang pertama. Yang kedua, alternatif lain adalah kita mengcompile sendiri. Ada beberapa komunitas dia itu membuat sendiri, dalam arti mengcompile sendiri suatu library yang tidak disediakan oleh official. Ada seperti itu. Kita bisa cari alternatif seperti itu, ya. Begitu jawabannya. Oke? Oh iya Pak. Ya, gitu. Oke.
Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Kita sudah install ini. Cara install gimana? Caranya nginstal. Sebentar. Cukup sederhana, kita open ya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini. Oh, ini sudah sudah terinstall seperti ini, modify gitu. Tapi kalau belum terinstall nanti di sini kita disuruh mencentang. Nah, ini dicentang. Nah, seperti itu ya. Ini terus jalan. Oke, ikuti aja petunjuk. Nanti akan bisa jalan. Oke, coba tak cari yang ini tampilannya seperti apa kebetulan. Install Python 3.8. Nah, misalkan ini caranya install. Kita lihat. Kali aja ada tutorialnya. Oh, tidak ada. Saran saya ikuti saja petunjuk yang ada di situ untuk menginstal. Nanti akan muncul. Ya, oke? Jadi pahami? Ini adalah software pertama yang harus kita install. Software kedua, kita bisa menggunakan banyak sekali sebenarnya. Salah satu adalah ini, menggunakan PyCharm. Pakai Visual Studio Code juga bisa. Tapi yang didedikasikan khusus untuk Python itu memang dari JetBrains adalah PyCharm. Sekarang kita klik download PyCharm ya. Download PyCharm. Nah, kita download PyCharm. Nah, di sini ada pilihan. Sistem operasinya apa? Windows, Mac, Linux. Nah, pilih yang mana? Tergantung dari kita mau pilih yang mana. Misal kita pilih yang Windows. Maka jangan pilih, saran saya, jangan pilih yang profesional. Pilih yang community ya. Kalau ini profesional ini trial kita. Kita uji coba, untuk uji coba saja. Tapi kalau yang free, gratis, pilih yang ini. Community ya. Download. Klik. Nah, kita tunggu. Dia akan proses download seperti ini. Nah, setelah di-download, maka Anda lakukan instalasi. Caranya gimana? Kita tunggu dulu caranya instalasi. Caranya instalasi, PyCharm itu minimal ini 4 GB RAM-nya. CPU-nya, berbagai model CPU bisa. Minimal disk space-nya 2,5 GB. Monitornya minimal ini 1024 kali 768. Recommended-nya adalah ini. Kemudian sistem operasi itu gunakan yang 64 bit. Bisa Windows 8 atau yang terbaru. Mac-nya minimal 10.14 atau yang terbaru. Nih ya. Bisa dipahami dari sini? Bisa, Pak. Oke, ini setelah diinstal nanti Anda akan punya satu aplikasi baru namanya ini PyCharm. Ini dia. PyCharm, ini dia. Dijalankan saja, klik. PyCharm kita jalankan. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, seperti ini tampilannya. Nanti di awal itu misalnya saya close ya, projectnya saya close. Nah, ini dia. Kita klik new project. Tapi sebelum saya klik new project, saya ingin tunjukkan beberapa
Hasilnya seperti ini nanti programnya Python itu. Kita lihat. Nah, ini 45 baris. Sekarang saya ingin jalankan. Nah, ini aplikasi penghitung jumlah kendaraan pada tol. Dia menghitung. Tik, 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 tik. Ini menggunakan Python yang pertama. Ya. Yang kedua. Mass detektor, pendeteksi masker. Oke, kita cek. Klik. Oh, OpenCV-nya ini yang tidak compatible. OpenCV-nya. OpenCV-nya ini harus di downgrade namanya. Oke. OpenCV-nya ini tidak kompatibel dengan versi yang ada. Kita cari ANPR misalkan, Automatic Number Plate Recognition. Ini adalah untuk mendeteksi plat nomor. Contoh sederhana seperti ini. Nah, ini. Ini AB1833LQ. Deteksi lagi. Ini. Oh, terdeteksi ini. BE1490JX. Contoh pendeteksian plat nomor. Contoh lagi. Sorry, saya salah. Ini mungkin bisa. Ini tadi karena kamera kita terpakai. Saya akan kecilkan kameranya. Oke. Objek misalkan ini. Mass detektor. Tidak deteksi pengguna masker ya, kita cek. Klik. Tanpa masker. Terdeteksi kalau saya tanpa menggunakan masker. Oke, itu. Kemudian lagi. Close lagi. Kemudian ada security kamera. Security kamera dia merekam saat ada gerakan. Wow, ini sedang memantau ini. Ini memantau Dishub Bandung. Ini real time saat ini. Karena ada gerakan dia merekam. Ini merekam dia. Dishub Bandung saat ini real time. Anda tentu ingin tahu bagaimana caranya. Oh, di sana hujan ini. Ingin mengetahui kondisi lalu lintas real time di berbagai tempat di seluruh Indonesia yang ada CCTV-nya. Nah, kita bisa dari sini. Ini security kamera. Oke, kita tutup dulu. Kemudian ada audio translator, ini mengubah dari satu bahasa ke bahasa lain. Objek recognition ini mendeteksi nama-nama objek. Face recognition ini mendeteksi wajah, pemilik wajah. Contohnya saya pertama saya latih. Nama saya kasih tahu, nama saya Budiono. Nah, kemudian saya klik OK. Ini dia sedang mencatat wajah saya. Nah, sudah dicatat wajah saya. Kemudian saya suruh training, saya suruh berlatih. Dia melatih dirinya sendiri. Nah, setelah berlatih, saya ingin dia mendeteksi saya. Nah, dia mengenali, oh ini saya Budiono. Dia kan memberi label pada wajah saya itu Budiono. Seperti itu. Semakin banyak yang dia latih, maka akan semakin tahu dia bisa membedakan antara si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Nah, ini dia prediksinya Budiono. Betul? Oke, ini contohnya. Contoh lagi. Apa ya? Oke, kita carikan lagi. Workshop, paket workshop 3, paket workshop 2. Coba saya cek dulu. Oh ya, ini yang di sini.
workshop C. Ini yang D. Nah, cek dulu yang D. Oh, enggak ada, sorry. Di sini tidak lengkap yang satunya. Laptop saya satunya kurang lengkap sini. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, saya cancel aja. ANPR sudah, audio translator ini object recognition kita coba. Ini nanti berdasarkan Samsat ini. Oke, kita cek dulu. Dari Samsat M3. Oh, nah ini dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Nih. Kita sedang mengawasinya ini dari sini. Oke, ini contohnya. Terus apalagi kegunaan dari Python banyak sekali ya. Termasuk kecerdasan buatan ada di sini. Traffic counter, mass detector, security camera, face recognition. Oke. Ini sebagian kecil. Saya ada 16 kali 3. 16 kali 3 itu berapa ya? 8 kali 6. 48 project. Simple, 48 project itu simple dan mudah dipelajari dan itu sangat bermanfaat. Gitu. Bisa digunakan untuk penelitian tentang Python. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Yang pertama, kita buat new project. Caranya seperti ini. Kita cek dulu. Kita ulangi lagi dari awal. Pertama, kita buka Python. Ya. PyCharm. PyCharm kita buka. Klik satu kali. Klik satu kali. Kemudian diklik new project. Nah, di new project jangan lupa untuk men-setting interpreternya seperti ini. Nah, previously configured interpreter. Ini harus Anda pilih ya, ini. Jadi tidak berdiri sendiri sini tapi yang sini. Oke. Dan diklik treat. Ya, klik treat. Setelah diklik treat, ya, oke, sekarang kita bisa kita tunggu dulu, ini masih proses. Oke, kalau sudah, kalau sudah diklik kanan, ini masih proses, kita tunggu dulu. Mengupdate modul interpreter. Oke, ini. Klik kanan, new Python file. Kita tulis di sini nama filenya, misalkan latihan. Enter. Kita punya satu file latihan. Awalnya seperti ini, sederhana seperti ini. Misalkan kita membuat suatu variabel namanya adalah X sama dengan 3. Y sama dengan 4. Nanti untuk menghitung L sama dengan X kali Y. Kemudian cetak. Ini luas diapit gitu ya, sama dengan L. Nah, luasnya berapa? L ini nanti. Jalan-jalan kan? Klik kanan, run. Nah, maka di bawah sini akan muncul ini. Luas 12 ya. 12 ini kali ini. Gimana? Sangat sederhana sekali kan? Sangat sederhana sekali. Iya kan? Oke, ini sudah kita belajar. Kemudian kalau mau buat komentar, itu tandanya kasih tanda seperti ini. Tanda pagar. Ini adalah baris komentar. Seperti itu. Di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang kita buat rumus ya. Rumus itu untuk membuat rumus diawali dengan kata def. Rumus misalkan kita membuat rumus luas. Nah, rumus luas kita harus luas persegi misalnya kita definisinya. Luas persegi itu ada bilangan ke-1 dan bilangan kedua ya. Yang akan dihitung. Bilangan ke-1 adalah nanti panjangnya, bilangan kedua adalah lebarnya. Luas persegi itu nanti kita bisa hitung seperti ini. Enter. Return
B1 kali B2. Nah, hasilnya nanti luas itu adalah B1. Terus cara pemanggilannya gimana? Pemanggilannya seperti ini. Luas persegi, terus misalkan 4 kali 5. Kira-kira nanti muncul tidak? Tidak. Ini harus kita buat variabel luas. Nah, gini ya. Luas sama dengan luas persegi itu segitu, baru kita cetak print. Seperti ini. Luasnya adalah, baru di sini kita tulis luas. Klik kanan, run latihan. Nah ini, luasnya adalah 20. Oke, silahkan diangan-angan. Ini caranya sesederhana ini Python itu. Python itu sangat sederhana. Sekarang kita buka diskusi. Silahkan. Yang mau bertanya silahkan. Keren. Mungkin ini ya. Pak, Assalamualaikum ya. Pak, mau tanya Pak. Silahkan, Mas Ali. Ini kan laptop saya untuk yang aplikasi Visual Basic sama Android Studio kan belum tidak support Pak. Tidak support sama Python juga tadi tidak support. Itu gimana Pak caranya? Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Untuk yang Visual Basic ya, yang belum jalan ya. Visual Basic sama apa? Visual Basic, Android Studio sama Python tadi Pak. Python, oh ya, enggak apa-apa. Bertahap Mas, bertahap. Nanti menginstalnya tidak harus saat ini, tapi nanti setelah ini silakan Mas buka-buka caranya untuk instalasi ya. Tidak harus hari ini, yang penting hari ini memperhatikan dulu. Nanti kalaupun toh ada kesulitan, ada yang perlu dibuka lagi, silahkan dibuka di rekaman. Nanti saya sediakan rekaman. Rekamannya itu launching perkiraan ya 1 jam setelah ini selesai. Jam 9-an biasanya baru Google itu baru selesai menyiapkan. Nah setelah itu nanti saya download. Setelah download baru saya taruh di channel YouTube. Ya, channel YouTube. Oke, sekarang ini. OpenCV face recognition bisa dikembangin jadi deepfake ya Pak? Oh bisa. Bisa. Nanti itu AI pakai artificial intelligence. Jadi nanti wajahnya mungkin wajahnya orang lain, akan tetapi nanti dia bisa mengikuti gerak sebagaimana yang kita perintahkan ke dia gitu. Oke, ini ya salah satu kehebatan dari artificial intelligence ya seperti itu, yaitu bisa selain untuk deepfake, yaitu bagaimana kita membuat sebuah video yang seolah-olah itu orang lain dan real gitu, dan itu resolusinya pun itu bisa dibuat tergantung dari grafis atau apa ya, dari GPU atau graphic processing unit yang dimiliki gitu. Bisa dibuat seperti itu. Membuat suatu video tiruan sesuatu gitu. Seolah-olah itu nyata. Gitu. Dia bisa menganalisa kalau kita bilang apa, maka nanti gerak mulutnya seperti apa gitu bisa. Salah satunya pengembangannya seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Pak, untuk instalasi paket Python apakah bisa melalui PyCharm tanpa menggunakan komen pip? Oh, bisa. Oke, saya akan tunjukkan caranya. Tanpa harus menggunakan pip. Oke, gini caranya. Oh ya, ini cara biasa, cara menginstal suatu paket Python itu seperti ini. Pip install OpenCV Python misalnya seperti ini. Enter. Jika library sudah terinstall, maka dia muncul seperti ini. Nah, ini. Satu lagi pip install Skippy. Nah, sans Python. Maka akan muncul seperti ini. Seperti ini. Tapi ada cara lain untuk bisa menambahkan library melalui ini. File, setting, ya.
Kemudian pada interpreter ini kita cek dulu. Project Python interpreter ya. Python interpreter. Kita bisa melihat pada mesin kita itu library apa saja yang sudah terinstall gitu. Ini Babel, Python namanya lucu. Flash, Jinja, Markdown, Markup Safe, Hello, PyAudio, PyMe, PyMySQL. Ada PySimple GUI Web dan banyak lagi, banyak ini. Wow. Kok bisa sebanyak ini? Apakah Pak Budi menginstal satu persatu? Tidak. Saya tidak install satu-satu. Kadang saya menginstal satu library, maka library tersebut membutuhkan library lain. Sehingga secara otomatis library lain itu akan diinstalkan otomatis gitu. Jadi ini saya tidak menginstal satu-satu. Misalkan saya butuh scikit-learn ya, scikit-learn ini yang ada di sini. sklearn ini, sklearn, saya butuh sklearn. Saya install sklearn. Nah, atau nih scikit-learn ini, scikit-learn. Nah, dia saat saya menginstal scikit-learn, dia tidak hanya menginstal scikit-learn saja, tapi menginstal yang lain-lain seperti Skippy dan lain-lainnya. Banyak sekali ya. Oke, dari sini bisa dipahami. Caranya gimana cara menambahkan library? Caranya simple, klik plus. Nah, terus kita pilih di sini. Misalkan apa? Misalkan Pandas. Pandas itu singkatan dari ini, Powerful Data Structures for Data Analysis, Time Series, and Statistics. Salah satu kemampuan Python adalah suatu rumus yang bila mana dikerjakan dengan bahasa pemrograman lain itu memerlukan ribuan baris, dengan Python itu cukup satu baris dengan adanya library ini. Oke, saya ulangi lagi. Salah satu kekuatan Python itu ada pada library-nya. Suatu source code program yang dengan bahasa pemrograman lain itu membutuhkan ribuan baris kode, tetapi dengan Python itu bisa diselesaikan hanya dalam satu baris kode. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, gitu ya. Tuh, jadi Python itu luar biasa sekali. Saya membuat suatu aplikasi machine learning atau membuat aplikasi statistik menggunakan Visual Basic, menggunakan Java, menggunakan PHP, menggunakan Delphi, itu membutuhkan ratusan bahkan ribuan baris. Akan tetapi oleh Python cukup satu baris selesai gitu. Tinggal pakai. Karena dia kekuatan Python itu salah satunya ada pada library-nya begitu. Oke? Bisa dipahami? Oke, ini dasarnya seperti ini. Ini adalah mencetak seperti ini. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan kalau ini saya sudah awali di sini. Ini adalah deklarasi variabel. X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Ini adalah variabel. Variabel pertama seperti itu. Variabel pertama itu angka. Kemudian variabel kedua kita coba. Ini tipe datanya adalah string. Misalkan apa? Misalkan adalah kata. Sama dengan Indonesia. Ini pendeklarasian. Kata itu adalah Indonesia. Saya klik print. Kata. Nah, maka nanti akan muncul, kita bisa jalankan langsung dari sini. Nah, kata adalah Indonesia. Sekarang kita coba. Kita bermain ya, bermain string caranya gini. Print. Kata ya. Terus kayak gini 1. Kita lihat ya, apa yang terjadi. N. Apa ini EN Indonesia. Kata yang ke
1. Yang paling ini ke 0. N ini ke 1. D ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kata, maka yang muncul huruf N. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Ya, oke. Kita bermain string gitu ya. Oke. Ini. Terus kita menggunakan operator if. Kita punya variabel X dan Y sama dengan 4 ya. X dan Y sama dengan 4. If, penggunaan if. Jika X lebih besar dari Y, ini gini. Maka saya ingin mencetak ini. X lebih besar dari Y. Tapi jika tidak seperti itu, kasih gini, else, print X tidak lebih besar dari Y. Ya, oke. Ini bacanya gini, jika X lebih besar dari Y, maka tuliskan ini, X lebih besar dari Y. Tetapi jika else, jika tidak itu, atau selain itu, maka X tidak lebih besar dari Y. Kita lihat kira-kira nanti yang muncul apa? Lebih besar dari Y atau tidak lebih besar. Ini kita lihat X 3, Y 4. Kira-kira yang muncul apa nanti? Else, Pak. Oh ya, oke, kita coba ya. Nah, X tidak lebih besar dari Y karena X-nya cuma 3, Y-nya 4. Ini adalah Python. Seperti itu cara menggunakan if. Itu tipe data pertama string. Oke. Sekarang tipe data selanjutnya adalah kita menggunakan list namanya. Namanya list. Saya akan tunjukkan. List itu seperti ini. List. Misalkan kita punya sebuah kumpulan sama dengan gini list itu nulisnya. Diapit oleh kurung siku ya. Misalkan yang pertama misalkan Senin, Selasa, terus Rabu, Kamis, Jumat, terus Sabtu. Nah, ini namanya list ya, kumpulan data namanya list. Kalau di PHP namanya array ya, namanya array. Kalau di Python namanya list. Sekarang kita coba memanggil list. Caranya gimana? Print kumpulan yang ketiga. Kira-kira muncul apa itu nanti? Kamis. Kita coba ya. Nah, Kamis betul. Ini yang ke 0, ini ke 1, kedua, ketiga. Ini namanya list. Kita bisa mengolah data dari kumpulan data yang ada. Kemudian selanjutnya ada namanya dictionary. Dictionary ya. Dictionary itu kamus. Ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah ini. Oke. Nah, setelah itu kita definisikan ya. Dictionary. Nah, dictionary kalau list itu tadi diawali dengan siku buka dan kurung buka siku buka kurung siku ya. Kalau di sini pakai kurawa. Nah, ini. Dictionary itu ditandai dengan key dan value. Key misalkan string ya, boleh nama titik 2 ya. Nama titik 2 terus misalkan kita kasih nama Budi. Kemudian yang kedua adalah alamat. Nah, kita kasih nama alamat. Kita kasih misalkan Indonesia. Artinya apa? Dictionary itu ya berisi data dictionary nama, Budi, alamat, Indonesia. Dari sini bisa dipahami cara penulisan dictionary? Insya Allah, Pak. Oh iya, oke. Sekarang saya ingin memanggil print. Saya ingin mencetak
dictionary ya. Kemudian dengan key nama, maka tercetak apa kira-kira nanti? Kita coba ya. Klik. Budi, ya betul sekali. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita biasanya data itu gabungan list dan dictionary. Nah, gabungan list dan dictionary. Gimana itu caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita sudah punya kita kasih nama, misalkan data ya. Data itu sama dengan gini. Ini artinya data itu list. Oke. Data itu list. Data masih kosong artinya. Sekarang kita mau tambahkan ke dalam data itu adalah dictionary. Caranya gimana? Data dot append tambahkan dictionary. Nah, gini. Jadi data ini mula-mula kosong. Kemudian saya tambahkan ini. Ya. Terus saya ingin cek. Print data ya ke 0 dengan key misalkan nama gabungan. Kita cek. Klik. Budi ya kan nama, yang ke 0 nama. Oke. Kemudian saya mau tambahkan lagi listnya. Data dot append saya tambahkan ini kurang buka kurang tutup nama misalkan bukan Budi lagi, misalkan namanya Arya. Kemudian alamat Kediri. Nah, ini nanti di dalam data akan bertambah satu dictionary. Saya jalankan ya. Klik. Nah, sekarang saya ingin buka print data ke 1, kemudian key-nya adalah nama. Maka yang keluar siapa nanti? Kita lihat. Arya. Nah, ini dia, ya. Oke, gitu ya. Oke, dari sini saya ini dasar ya. Saya ini sangat dasar sekali. Sangat dasar sekali. Oke, saya buka pertanyaan, buka diskusi, silakan. Izin Pak, kalau pakai kode editor, oke. Keren, oke. Makasih jawabannya. Oh ya, sama-sama. Pak, untuk instalasi paket. Oke, betul. Ini sudah terjawab. Izin Pak, kalau pakai kode editor, selain PyCharm, cara install paketnya sama enggak? Misalnya kode editornya Spider. Spider itu kan Anda pakai Linux atau Raspi ya, itu nanti ya. Pakai Raspi misalkan ya. Sama, pakai buka terminal, pakai pip ya, setahu saya pakai itu, pakai pip. Tapi kalau pip 3 ya, pip 3 terus spasi gitu. Kalau pakai Linux atau pakai Raspberry ya, pakai pip 3 yaitu. Karena di Linux maupun di Raspberry itu dia tidak hanya terinstall Linux versi 3, tapi juga ada Linux versi 2. Kalau kita hanya pip saja, nanti yang terinstall adalah untuk paket versi 2. Oke, ini. Oke, misalnya kode ini. Oke. Sangat membantu. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Oke, yang lain. Ada pertanyaan silakan. Yang tadi rahasia siapa? Oke. Silakan. Ada pertanyaan apa? Izin bertanya ya, Pak. Iya, silakan, Mas. Jadi kan tadi kita sudah ada list, sudah ada dictionary, bahkan ada gabungan itu Pak. Gabungan. Pertanyaannya ini implementasi tiap
apa ya istilahnya objek perbedaan tipe-tipe ini kemana aja ya Pak implementasinya nanti? Wah, pertanyaan yang bagus sekali, Mas. Pertanyaannya nanti implementasinya di apa? Oke, begini. Implementasinya, Mas. Kita mengolah data itu sangat kompleks sekali. Dalam dunia nyata itu data yang kita olah itu sangat kompleks sekali. Ada data itu dia itu dalam bentuk runtutan data. Data pertama, 2, 3. Nah, ini adalah untuk kita memanfaatkan list data yang tersusun secara berurutan, maka kita memanfaatkan list. Di satu sisi, kita punya suatu data yang dia itu satu data terdiri dari paket data. Paket data itu seperti dictionary itu seperti semacam apa ya? Kamus data ya, kamus data. Seperti objek data gitu ya, objek data gitu. Kalau kita memandang data itu sebagai objek, maka kita harus menentukan. Yang pertama, data tersebut dia punya nama, ini punya variabel nama atau punya atribut nama, punya key nama, dan dia punya value atau punya nilai. Punya nilai. Ini ada atributnya, ada nama dan alamat. Dan masing-masing ini punya nilai. Gitu. Kalau kita berbicara mengenai sekelompok data dengan atribut yang berpola, maka kita menggunakan namanya dictionary itu, ya. Gimana? Bisa dipahami? Masing-masing punya tempatnya tersendiri. Kalau list ini hanya sekedar array urutan. Tetapi di dalam suatu dunia nyata, kita array saja kadang tidak cukup, tapi harus ada definisi dari suatu data yang terdiri dari kumpulan data yang lain. Maka itu fungsi dari dictionary, gitu ya Mas ya. Kelas. Kalau dalam database ya kita bisa katakan seperti kelas, tapi bukan kelas. Kelas itu ada sendiri di Python, ya. Tapi ini adalah apa ya? Suatu paket data. Satu data yang terdiri dari dictionary itu suatu data yang dia itu mendefinisikan beberapa data yang bisa saja tipe datanya berbeda. Nama dan key-nya dan tipe datanya itu berbeda, gitu. Gitu ya Mas ya, yang Mas Rifki. Oke. Iya Pak, jadi kalau saya mau simpulkan itu list itu semacam ya kayak list ya, jadi ada data yang berurutan gitu, array. Berurutan. Terus anunya bisa sama, disimpan. tipe datanya sama. Terus kalau dictionary itu semacam data yang punya atribut tertentu ya Pak, bisa dikelompokkan. Iya, punya berpola. banyak atribut. Jadi misalnya gini Pak, dictionary ini nantinya bisa dikonversi dong kalau dalam bentuk kayak data frame atau tabel gitu. Bisa. Pakai Makasih banyak, Panda Pak. itu nanti. Ya, bisa. Pakai library namanya Panda, itu mudah sekali untuk mengkonversi. Bisa dikonversi dalam bentuk matrix juga bisa. Matrix data. Tergantung nanti kebutuhan kita seperti apa gitu. Gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih kembali. Sangat. Jika ingin menulis angka desimal gimana Pak? Kan kalau di C+ kita gunakan float, iya. Oke, terima kasih. Salah satu kemudahan dari Python itu adalah kesederhanaan dalam definisi variabel. Definisi variabel misalkan. Kita punya sebuah variabel misalkan pi ya, pi. Pi sama dengan 3.14. Ya seperti ini. Ini float ya. Koma itu pakai titik. Oke, itu ya pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke. Gimana untuk Mas Ali?
Sudah Ngerti, anu? ngerti. Mas Ali? Ngerti, Pak. Oke. Sudah ya, gitu ya. Float itu seperti itu. Kemudian kalau di VS Code cara tambah paketnya pakai pip juga. Iya, ada. Di situ ada. Pakai VS Code itu. Oke, dictionary sudah. Sekarang kita akan mencoba pada loop. Saya butuh apa ya? Urutan biar enggak apa itu? If sudah. Sekarang for sekarang. For loop saya ingin tunjukkan. Oke. Kita misalkan punya sebuah data. Data kita ini, kita misalkan punya sebuah data. Misalkan ini namanya data. Kita buat data lagi. Data new sama dengan misalkan maaf, langsung ini saja. Langsung ini aja. Kita memanggil aja kumpulan ya. Bagaimana kita menuliskan kumpulan satu persatu? For i sama dengan for i in kumpulan. Nah, ini. Terus print i. Nanti akan ngeprint kumpulan atau mencetak kumpulan ini satu persatu. Kita cek ya. Muncul apa kira-kira nanti? Kling. Nah, ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gini. Caranya sangat sederhana. For i in kumpulan. Bisa dipahami? Ini adalah pakai for. Kalau tadi pakai if, ini pakai for. Oke, setelah for, function tadi sudah, array sudah, kemudian fungsi matematika. Ya, dasarnya ini sih. Oke, kita misalkan punya sebuah data. Ya, ini kumpulan datanya. Dasar-dasarnya mungkin ini. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita coba Python dengan cara yang lain. Oke, ada Google itu menyediakan satu fasilitas untuk para peneliti melalui ini namanya collab.research.google.com. Di sini Google menyediakan suatu perangkat yang canggih untuk bisa digunakan oleh peneliti. Ya, melalui Google Collaboratory ini. Google Colab namanya. Oke, saya akan tunjukkan. Oleh Google untuk kita belajar tentang apa saja, tentang data science ya ini. Data science, machine learning dan banyak yang lainnya. Tapi, maaf, kita break dulu ya, ada azan Mas Yan.
Kita lanjut kembali. Kita lanjut kembali dengan Google Colab ya. Di sini Google menyediakan berbagai macam fasilitas untuk kita bisa meneliti. Di sini juga bisa menjalankan Python. Ini contoh hasil dari pengolahan. Nah, ini import, ini artinya adalah kita menggunakan library NumPy namanya. Library NumPy ini S, dia diberi alias. S itu alias NP. Kemudian dari ada library namanya matplotlib, ini untuk membuat plot. Yang diimport hanya pyplot. Nah, SPLT aliasnya adalah PLT. Terus di sini membuat sebuah variabel JS, di mana variabel JS itu nilainya adalah 200 dengan random angka maksimal 100. Nah ini dia. 200 tambah random angka maksimal 100. Kemudian setelah itu membuat variabel X, di mana X itu dia itu berada di ring len JS. Len itu panjang ya, panjangnya JS. Ya, membuat suatu perulangan ya. Kemudian dia mulai membuat plot. Plotnya ini plot fill between JS. Kita tentukan X-nya, kita tentukan Y-nya. Ini kita cara menjalannya seperti ini. Klik. Ini nanti akan berubah. Kita cek dulu. Proses ini, initializing. Oh, sudah bisa, Dek. Ini penting ini semua ini. Nanti tak. Di sini kertasnya. Ini pakai ini. Nah ini tampilannya berubah karena dia melakukannya secara random ini, random acak. Ini kita ubah sampel visualization-nya, visualisasi contoh. Ini kan, ini diklik run, maka hasilnya di sini. Kita tunggu dulu. Nah ini dia hasilnya, visualisasi contoh script pada Google Colab. Kemudian untuk machine learning, nah ini. You can import an image dataset. Kita dapat mengimport dataset image, dataset gambar, mengolah ini, melatih klasifikasi gambar dan mengevaluasi model hanya dalam beberapa baris kode. Colab notebook execute code. Nah, maka Google Colab akan mengeksekut kode dari server cloud servernya Google gitu. Dari cloud servernya. Artinya Anda dapat leverage the power of Google, dapat menggunakan kekuatan hardware-nya Google, termasuk GPU. GPU itu singkatan dari Graphic Processing Unit, dan TPU. TPU itu singkatan dari TensorFlow Processing Unit. Gimana cara mengaturnya di sini? Cara mengaturnya dari sini. Kita cari di sini. Notebook setting. Sebentar, ada yang mau gabung. Dari notebook setting kita bisa mengatur hardware accelerator GPU atau TPU. GPU itu Graphic Processing Unit. Kalau TPU itu TensorFlow Processing Unit.
Ini sama-sama untuk pemrosesan data-data besar. Oke, kita lihat seret ini. Ini contohnya. Ini contoh-contoh yang ditanyakan intro pengenalan pandas data frame. Nah, contohnya. Ini regresi linear dengan TensorFlow keras using synthetic. Contoh scriptnya. Ini contoh TensorFlow with GPU. Kita menggunakan TensorFlow dengan GPU dan satunya dengan TPU, TensorFlow Processing Unit. Nah ini contoh. Sorry. Kalau yang ini contoh adalah Nemo Voice Swap. Use NVIDIA Nemo Conversational AI Toolkit to swap a voice in an audio fragment with a computer generated one. Nah ini menirukan apa itu voice, kita lihat ya. Oke, kita cek jalan nggak di sini. Contoh voice swap sampel. Nah, ini contohnya. Pertama kali yang harus dilakukan di sini ada petunjuknya. Memulai voice swap application. This notebook show how the use NVIDIA Nemo. Notebook ini atau file ini untuk menunjukkan bagaimana NVIDIA Nemo ini mengkonstruk a toy demo yang mana akan swap a voice in the audio fragment with computer generate one. Ini komputer menirukan suara, artinya seperti itu ya. Kita cek ini contohnya sederhana sekali, kita cek dulu. Pertama kali kita kita install ini Nemo, NVIDIA Nemo ini ya, ngambilnya dari GitHub kayaknya ini. GitHub. Ini ada 2 sesi, ini harus salah satu dimatikan. Tak matikan dulu. Oke, yang ini. Oh, sudah saya terminate. Oke, sudah. Close. Oke, kita coba. Oke, manage session. Di sini dikatakan to manage session. Tak terminate dulu aja. Kita tunggu dulu. Di sini dijelaskan mengabaikan pre-production warning. Ya, ini peringatan. Ini proses nih. Ini sedang proses melakukan instalasi nih. Ini dia. Collecting Nemo Toolkit dia. Nah, kita tunggu ini install ya, install library namanya. Library-nya itu tadi. Ini dia. Nah, ini. NVIDIA Nemo. Kita tunggu dulu, enggak akan lama karena kita menggunakan cloud servernya Google. Jangan khawatir dengan kecepatannya.
Oke, dia minta volume 2 nih. Caranya gini. Kita tambahkan kode sendiri. Ada yang sudah tidak kompatibel ini versi Python dengan pip install. Kita coba aja. Klik. Kita tunggu. Nah, ini dia sedang install volume 021. Oke, sudah berhasil. Apalagi requires 0,29 0,25. Oh ini kurang satu ini. Nol titik 25. Klik. Nah, gini caranya ya. Manual ada kalanya kita tidak bisa install secara lancar, tapi kita harus secara manual. Ini sudah, kalau sudah kita jalankan ini yang bawah ini. Ignore warning. Nah, ini adalah suaranya nih, suara audio sampelnya ini, terus nanti akan ditirukan oleh komputer melalui NVIDIA GPU dengan bantuan GPU NVIDIA punyanya Google tentunya. Oke, ini sudah, dananya ini audio sampelnya. Ini kita coba. Well, I don't wish to see it anymore, observed Phoebe, turning away her eyes. It is certainly very like the old portrait. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak. Ini yang membuat suara ini adalah komputer dengan kata-kata yang berbeda dari aslinya. Dia mengsintesa suara, wajah, suara, jenis suara, intonasi, power, disintesis. Kemudian dia membuat dengan kata-kata lain, begitu. Paham apa yang saya sampaikan? Halo? Paham Pak, tapi masih bingung prosesnya gimana gitu ya? Kok bisa gitu? Halo, sorry tadi ada sempat lost connection. Oke. Dari terakhir tadi yang saya sampaikan sudah diikuti. Bagaimana dari proses tadi itu begini. Komputer atau Google Colab yang kita jalankan Python tadi melalui Python tadi, dia itu punya sebuah suara dari seseorang. Suara itu kemudian dipelajari oleh mesin learning itu tadi, dipelajari. Setelah dipelajari, maka dia bisa powernya berapa, kemudian intonasinya itu bagaimana, atau disebut dengan fitur. Dia berhasil mengekstrak fitur dari suara tersebut. Setelah tersebut diekstrak, maka dengan hasil ciri suara itu, komputer bisa membuat kata-kata yang sesuai dengan yang kita inginkan. Membuat kata-kata apa itu bisa. Itu dari itu tadi. Oke, dari sini bisa dipahami? Itu namanya deep fake ya namanya, deep fake. Olah-olah itu
si A yang berbicara, padahal bukan. Itu adalah komputer yang meniru suara si A. Dengan kata-kata bebas, sesuai keinginan dari pemrogramnya. Paham maksud saya? Anda sudah sulit sekali nanti membedakan antara suara asli si A dengan suara asli si B. Betapa berbahayanya. Anda tahu enggak ini? Ini sangat berbahaya. Gitu. Kan ada apa ya? Jauh sebelum ini kan ditemukan bagaimana kita misalkan masuk ke sebuah ruangan, user authentication gunakan suara. Yaitu misalkan kita membuka pintu, hanya kita saja yang memiliki suara seperti ini yang bisa membuka. Orang lain yang memiliki suara lain dia tidak bisa buka. Pak, izin tanya Pak. Iya silakan. Kalau retina gimana Pak? Bisa deepfake nggak Pak? Retina. Iya, Segala Pak. sesuatu ya yang dia itu punya fitur ya. Dia itu punya fitur dan bisa diekstrak, dia bisa ditiru gitu. Ya. Bisa saja. Ya, tadi suara. Masih, Suara Pak. Google sudah bisa bahkan wajah pun ya, video bisa menirukan. Itu sudah beredar di banyak itu sebagai hiburan untuk saat ini. Tapi suatu hal yang sangat berbahaya sekali. Anda mungkin pernah lihat itu apa ya? Presiden Rusia itu namanya siapa? Presiden Vladimir Rusia. Putin. Iya. Dan Presiden Amerika namanya siapa? Joe Biden, Pak. Iya. Itu Anda pernah enggak lihat itu seolah-olah keduanya itu saling berinteraksi, berkomunikasi, berdekatan, membuat suatu joke atau lelucon tertentu. Pernah lihat enggak? Belum, Pak. Misalkan di suatu tempat tertentu ada joke, ada lelucon-lelucon tertentu gitu loh, seolah-olah mereka berdua sedang berinteraksi, berkomunikasi. Apa itu benar-benar mereka gitu? Tidak, itu adalah buatan itu. Itu bukan asli orangnya, dia bukan. Begitu. Itu hasil dari rekayasa sistem komputer. Itu berbahayanya itu. Mungkin Anda pernah lihat itu bagaimana seorang tokoh dia itu seolah menyanyi ini gitu ya. Nah, bisa mengikuti mimik apa itu gerak mulut itu mengikuti dengan ya. Itu adalah salah satu hasil dari ini juga. Hasil dari deepfake itu seolah-olah benar padahal bukan orangnya gitu. Bayangkan jika komputer bisa mensintesa suara, maka seseorang itu bisa berkata apapun ya, asal fitur-fitur suaranya, ciri suaranya diambil dari dataset yang ada di dunia maya, yang ada di internet, diambil, ditemukan, diekstrak, fitur ekstraksi hanya diekstrak, kan bisa siapapun itu seolah-olah si A berbicara dengan si B, nah ini kan bisa disalahgunakan, betul apa tidak? Betul. Ya, sangat berbahaya. Ya ini salah satu Python itu bisa gitu. Python itu bisa seperti itu. Kelihatannya tidak ada gunanya. Apa ini? Kan cuma gini-gini, iya kan ya? Cuma apa? Codingnya cuma pip install ini. Ini ada ceritanya ini cuma import ini. Untuk hal serumit itu hanya beberapa baris kode ini. Itulah apa ya? Luar biasanya Python. Gitu. Nah, ini tadi salah satu prosesnya Anda tahu dari teks ke audio. Nah, teks ke audio. Anda tahu maksudnya? Teks ini yang mana? Nah, teks itu ini. Mana ya teksnya? Kita cari teks mamangnya mula-mula kosong. Kemudian teksnya ini di ini
Teksnya mula-mula kosong, raw text. Teks sama dengan ini. Oh, ini ambilan dari ini. Kita bisa tentukan sendiri nanti ya teksnya itu. Terus disuarakan kembali gitu. Dengan ciri-ciri suara sebagaimana milik orang lain. Ini hanya sebagian kecil dari Python. Yang lain banyak sekali. Luar biasa Python itu. Maka kalau kita lihat aja. Bahasa pemrograman paling populer. Kita lihat aja. Ini punya banyak versi. Mana saja yang versinya banyak sekali. Salah satunya ini kita lihat ya. Setelah itu dari Republika. Kita lihat posisi Python di mana saja. Wow, masih lambat jaringan. Halo, suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Oh iya. Ya, ini koneksinya melambat. Oke, sambil kita menunggu, kita akan diskusi. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita bisa diskusi bersama. Kalau di Pip juga ya bisa. Belum ada pertanyaan. Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Waktu ya kira-kira sekitar 16 menit. Silahkan jika ada pertanyaan. Iya, silahkan. Begini Pak, kan saya masih awam ini Pak mengenai dunia machine learning. Nah, kalau kita ini Pak mau mau pelajari machine learning atau maulah buat sesuatu dari machine learning, itu dasarnya dari mana ya Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Belajar itu yang paling tidak tahu dasar-dasarnya. Bagaimana cara membukanya yang pertama. Bagaimana cara variabel pendefinisian variabel. Bagaimana kontrol alur dari programnya. Ada yang menggunakan if, else, elif. Kalau lebih dari if-nya lebih dari satu namanya. Kemudian kalau pakai perulangan looping for itu bagaimana. Kemudian kalau itu sudah, itu untuk membuat komen bagaimana, membuat komentar gitu ya. Bagaimana setelah membuat komentar itu nanti bagaimana membuat list. Terus fungsinya untuk apa. Kemudian membuat dictionary, terus fungsinya untuk apa. Nanti coba bagaimana berinteraksi dengan file. Misalkan bagaimana membaca file CSV, membaca file teks, membaca file yang lain itu bagaimana. Terus bagaimana operasi matematika, penjumlahan, perkalian, pengurangan. Bagaimana sederhana, menyederhanakan rumus. Sehingga kita tidak usah melakukan pekerjaan berulang-ulang terhadap suatu rumus yang sering dipakai. Itu. Kemudian setelah itu kita coba library memudahkan kita pakai numerical Python seperti NumPy. Kemudian pakai Pandas. Kemudian ada pakai Matplotlib itu untuk membuat plot atau grafik. Setelah itu kita baru kita mencoba-coba proyek-proyek sederhana, proyek-proyek buatan orang. Misalkan bagaimana untuk face recognition, pendeteksian wajah. Kemudian ada lagi bagaimana pengenalan. Mendeteksi itu ya mendeteksi oh ini wajah. Kalau pengenalan oh ini si A, ini si B, ini si C itu wajah misalkan. Kemudian mendeteksi tulisan itu bagaimana itu. Ya punya cara yang berbeda-beda, tapi apa yang Anda coba-coba itu nanti akan berkembang terus. Berkembang sedikit, akhirnya setelah berkembang nanti akan kita bisa memahami proyek-proyek yang lebih rumit dan lebih kompleks. Contoh apa saja contoh yang lainnya? Pendeteksian
kebutuhan pupuk nitrogen untuk tanaman padi, pernah saya buat. Kemudian ada lagi pendeteksian tempat parkir kosong, sudah. Pencatatan plat nomor yang masuk ke parkir, sudah. Kemudian lagi pendeteksian orang yang tidak memakai masker, sudah. Menghitung jumlah kendaraan berdasarkan motor, mobil, truk, bis, itu masing-masing jumlahnya berapa yang sedang lewat di tol yang terdiri dari 4 lajur, gimana? Itu ada proyeknya, saya sudah selesaikan. Kemudian ada lagi, misalkan kita memprediksi, misalkan penjualan tahun kemarin itu sekian, kira-kira untuk tahun depan kira-kira penjualannya berapa untuk prediksi atau forecasting. Begitu ya, bertahap itu. Dari sedikit dulu. Awal yang paling sulit itu adalah saat kita mengenal sesuatu hal yang baru, itu yang agak sulit ya. Mengenal sesuatu hal yang baru itu yang agak sulit. Yang kita perlu penyesuaian. Kita istilahnya keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu adalah hal-hal yang selama ini kita ketahui. Di saat kita mencoba untuk mengetahui hal-hal yang lain, di dalam hati kita itu terkadang itu mereka-reka, ini apa. Kadang masih mencari-cari polanya. Itu wajar. Siapapun pasti pernah mengalami. Namun jangan pernah berhenti. Terus mengeksplor, ya, jangan pernah takut. Kalau Anda ingin menemukan suatu hal yang baru, mendapatkan suatu, misalkan di dalam hutan ya, di dalam hutan, Anda akan aman kalau berada di dalam rumah. Tapi Anda tidak akan bisa menikmati bagaimana lezatnya buah-buahan di hutan. Kalau Anda tidak keluar dari rumah, kemudian mencoba mencari, menelusuri hutan, kemudian menemukan buah, Anda harus menaiki pohon, susah payah, ambil, baru Anda bisa merasakan betapa manisnya sebuah buah itu. Akan tetapi Anda juga harus menyadari tidak semua buah itu manis. Ada kalanya itu pahit. Gitu. Tapi ya, kalau pramuka, manis jangan buru-buru ditelan, pahit jangan buru-buru dimuntahkan. Paham maksudnya? Oke, kita lihat ada pertanyaan lagi. Izin tanya Pak, itu kemudian Pak kalau pakai oke. Pakai kalau anaconda kelebihannya, oh iya, oke. Python itu ya, yang pertama bisa pakai PyCharm, saya sudah tunjukkan ini. Yang kedua pakai Google Colab. Google Colab itu bisa mengerjakan proyek-proyek yang besar, tapi dengan batasan-batasan. Ya, tapi batasan-batasan ini bisa Anda akali. Yang kedua. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan Anaconda. Anaconda dia itu lengkap sekali, lengkap. Dia berisi untuk membuat proyek itu lengkap. Ya ukurannya besar. Tapi bagaimanapun lengkapnya, bagusnya proyek yang Anda buat, Anaconda itu akan sempurna kalau didukung oleh GPU yang bagus, yang memadai. GPU itu Graphic Processing Unit. NVIDIA. NVIDIA itu akan optimal nanti. Tuh. Sangat jago kalkulus, kita cek dulu. Kekurangannya apa saja ya? Anaconda itu besar ya. Dia itu proyek besar lengkap. Ada yang sederhana yang seperti Google Colab tapi ya enggak seperti ya. Ada yang seperti Google Colab, dia berbasis web. Kita enggak perlu install apa-apa. Itu kita pakai namanya Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook. Itu. Nanti pakai Jupyter Notebook itu kita seolah-olah berada membuatnya di web. Kita enggak perlu menginstal seperti apa ya, PyCharm enggak perlu. Tapi bisa jalan. Yaitu pakai Jupyter Notebook namanya. Kayak Jupyter Notebook. Kita enggak perlu install Anaconda, enggak perlu install apa itu? PyCharm enggak perlu, atau Visual Studio Code enggak perlu. Tapi cukup menggunakan web browser kita, itu bisa menggunakan namanya Jupyter Notebook. Kalau Anda menggunakan Linux juga bisa. Linux itu PyCharm versi Linux juga ada, Anaconda juga ada untuk versi Linux. Atau ada kalau pakai Raspberry Pi, Raspberry
Tapi ya itu Anda menggunakan editor yang open source ya. Dia seperti Notepad. Contohnya pakai Spider bisa, terus Genie ada bisa. Ya, itu bisa Anda gunakan. Pakai Raspi. Raspi project yang sering saya pandu dari teman-teman itu saat membuat pendeteksian mobil. Kemudian pendeteksian orang masuk suatu ruangan tertentu. Kemudian pendeteksian orang yang tidak menggunakan masker. Itu bisa menggunakan Raspi, ditaruh diberi modul kamera ya, ditaruh di suatu tempat tertentu, kemudian dia akan memberitahukan. Kalau ada yang tidak pakai masker misalkan, dia akan memberitahukan pakai speaker. Segera memakai masker. Segera memakai masker. Atau misalnya kalau ditaruh di tempat parkir atau di tempat parkir itu, kalau ada kendaraan mau masuk, dia akan berhenti dulu sebentar. Berhenti sebentar, ada palangnya itu berhenti jebret. Nah saat itu palangnya itu klek gini, otomatis dia nyala. Seret. Moto jebret. Setelah moto jebret, berhenti, mendeteksi, memfoto dan mendeteksi plat nomor. Baru palanya itu balik lagi setelah tombol ditekan. Klik, keluar, print, keluar. Baru bisa masuk. Nah, gitu, itu untuk mendeteksi. Ya. Terus ada itu ya jawaban saya. Izin Pak, kalau pakai Anaconda bagus pertanyaan yang bagus sekali. Pakai Anaconda juga bisa. Kemudian untuk membuat machine learning, apakah kita harus sangat jago kalkulus? Saya rasa tidak. Anda tidak harus jago kalkulus. Tetapi Anda tahu fungsi masing-masing library. Dan proses atau algoritma machine learning tersebut. Ya, algoritmanya bagaimana yang pertama? Bahkan algoritma itu kadang itu tidak begitu ditekankan secara teknisnya kalau menggunakan metode tertentu tidak. Anda hanya diperlukan caranya menemukan ini itu bagaimana dengan parameter ini gimana itu saja. Jadi sangat simpel sekali. Cuma berapa baris kode sudah dapat. Keren Pak Topin. Oh ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya belajar coding dibarengi mengerjakan tugas hukum internasional, kepala sampai kedul-kedul Pak. Ini saya ya sabar ya. Iya. Tugas hukum internasional tugas saya. Kepala ya sabar. Nice coach Pak, terima kasih ya sama-sama. Makasih Pak atas jawabannya sama-sama Mas Beni. Ada labs cloud-nya enggak Pak? Kalau mau ngembangin Python misalnya bidang data science. Labs cloud-nya tadi sudah saya sampaikan, pakai Google Colab itu bisa. Kita bisa titipkan proyek kita di Google dengan batasan-batasan tertentu. Tapi batasan-batasan itu bisa kita akali. Meskipun tidak sempurna. Misalkan proyek kita kalau pakai Google Colab itu kalau kita letakkan di tempat standar, dia itu akan hilang. Besok kita jalankan saat ini ya. Besok itu datanya akan hilang. Lalu gimana caranya datanya nggak hilang? Masukkan di Google Drive. Ya melalui Google Colab itu bisa. Gitu. Oh makasih Pak atas jawabannya. Iya sama-sama Mas Beni. Oke, ada pertanyaan lagi. Tinggal 3 menit. Ini pesertanya ya berkurang, tapi moga-moga saja tetap semangat ya. Kita di grup WhatsApp itu ada sekitar 255 absennya sebentar, saya siapkan dulu. Kita ada sekitar 255 peserta. Kan tetapi ini yang hadir 25. Ada 225 yang lain yang mungkin tidak hadir.
Oke, nanti akan saya evaluasi untuk benar-benar aktif itu siapa, yang tidak aktif siapa. Nanti yang memang benar-benar aktif dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir, nanti akan saya minta bantuan untuk nanti salah menyiapkan grup khusus untuk yang benar-benar aktif. Sehingga kuota yang masih tersisa 225 peserta itu bisa dimanfaatkan oleh peserta baru benar-benar berminat untuk bisa belajar bersama pemrograman. Begitu ya. Nanti tolong bantuannya untuk sharing informasi ini ke teman-teman. Terima kasih. Ini sudah jam 7 atau jam 19:59. Saya tidak ingin terlalu banyak mengganggu waktu Anda, waktu istirahat Anda. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, memberikan kita kebahagiaan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah dan barokah, dan selalu bahagia selama-lamanya. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jumpa kembali, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin.